Pikirnya mau kami berurusan dengan orang-orang tolol kayak kalian nih, bodoh kali kalian. Banyak makan babi jadi bodoh kali kalian. Kalian pikirnya mau kami berurusan, muaknya kami berurusan sama kalian. Ditanya ya Tuhan satu apa tiga? Tiga. Memang bodoh. Apa yang ditanya kalian dijawab. Makin lama makin ikut bodoh kami, tau nggak? Semakin lama kayak gini, ketika kita bergaul dengan orang minyak wangi, kita makin wangi. Ini diskusi sama orang bodoh, jadi bodoh. Muak kami, tapi ada hak kami yang harus kami perjuangkan di sini. Biar tahu kalian, binatang, ada hak kami yang harus kami perjuangkan di sini. Itu masalahnya. Kalau ditanya diskusi sama kalian, aduh, tolol kali kalian, bodoh kali kalian. Tanya, ya Esa, Tuhan itu Esa tapi tiga, kesatuan. Pendeta kalian suruh bawa kemari, pendeta, pastor, jangan kalian, longor kali kalian, bodoh kali kalian, ditipu-tipuin pendeta kalian. Ditipuin pendeta kalian, ditipuin, suruh pendeta kalian kemari, jangan kalian. Jangan ngasih makan perpuluhan aja pendeta kalian tuh. Jangan ngasih makan perpuluhan, kalian dikompor-komporinya, bodoh kalian. Kalian dikompor-komporinya, didoktrin kebencian, diajar-ajarkan benci kalian sama Islam. Biar kalian yang menghadapin kami, biar makin benci kalian sama kami. Suruh pendeta itu kemari, dia yang bahas kitab. Nanti kalau ditanya kitab, imani saja kitab tuh, imani saja kitab tuh, bukan dibaca. Bodoh kali kalian. Perpuluhan kalian kasih, suruh pendeta kalian kemari, pastor, jangan kalian jadi korban ditipu-tipu kalian sama pendeta. Suruh kemari pendeta yang hadapin kami, ayo, dia yang paham kitab. Pak pendeta, kesana kok Pak pendeta, agama kami asli dibahas aja, nggak suntuk kali juga kami dengarnya. Disengaja pendeta itu biar kita yang ribut. Bodoh kali kalian. Makanya gak usah kalian makan babi, babi itu haram, longor. Makan babi kalian, iblis tuh makin dekat sama kalian, kebenaran tuh makin hilang, nggak nampak. Suruh pendeta kalian kemari. Kenapa nggak berani? Kenapa nggak berani pendeta kalian kemari? Kenapa? Kenapa nggak berani? Kutanya. Ngapain orang kayak kau itu diladeni, ha? Ngapain pendeta kayak kau yang kayak bilang nggak dimakan barang bodoh. Pendeta kau suruh kemari, longor. Pendeta kau suruh kemari, jangan kau bodoh. Kenapa? Siapa yang bodoh? Suruh kemari pendeta kau, jangan ngasih makan perpuluhan aja dia. Orang bodoh kayak kau. Kenapa pendeta kau kemari? Kau bukan baca kitab kau, longor. Aku malas berurusan sama kau. Malas berurusan sama kau. Nabi kami kalian fitnah. Nabi kami kalian fitnah. Nama Tuhan kami kalian nistakan. Makanya ini harus kami perjuangkan. Nabi kami kalian tuhankan, longor. Nabi kami itu kalian tuhankan, bodoh. Bagaikan agama, kalian itu bagian Nabi kami kau tuhankan, Nabi kami itu kau tuhankan, longor. Nabi kami kau tuhankan, paham kau? Nabi kami kau tuhankan monyet, makanya suruh kemari pendeta kau, gak ada otak kau, fitnah aja kerja kau. Pendeta itu gak ada urusan sama kau. Suruh kemari, pendeta kau bawa kemari, 10 pendeta kau kemari bawa, pastor-pastor suruh kemari ngadepin aku. Suruh kemari dia ngadepin aku. Jangan kau bodoh kali kau, toko-toko pesundau kau, longor kali kau. Suruh kemari pendeta kau, suruh kemari. Pendeta kau suruh kemari, jangan kau bodoh, gak tahu isi kitab. Bodoh kali kau, ditok-tokoin aja kau. Tahu kali kau. Longor kali kau. Suruh kemari dia. Nabi Isa kami kalian tuhankan. Woi, Nabi kami yang kalian tuhankan tuh longor. Nabi kami bodoh. Tahu kali kau. Salah Tuhan kau, longor. Salah Tuhan kau. Nabi Isa itu Nabi Isa. Itu Nabi kami. Kau tuhankan. Nabi Isamu yang seperti apa? Nabi Isamu tunjukkan Nabi Isa seperti mana, gila kau ya. Tunjuk Nabi Isa kami kau tuhankan, longor. Makanya pendeta kau suruh kemari, jangan kau. Tunjukkan Isamu. Pendeta kau suruh kemari. Seperti apa tuh? Kau bilang sama pendeta kau, Pak pendeta, katanya kata orang Islam, Nabi Islam dia, Nabi Isa mereka yang kita tuhankan. Bilang itu sama pendeta. Bilang. Bilang gitu sama pendetamu. Bilang. Paham kau? Bilang itu sama pendetamu, longor. Bodoh. Sama kayak kau. Gak ada, bawa pendeta, jangan kau. Kau longor kau, ada otak kau. Nabi Isa kami kalian fitnah, kalian tuhankan. Gak ada otak kau. Bodoh kali kau. Suruh pendeta kau kemari. Orang bosan tuh beli STTD kemari, yang paham kitab, jangan kau, longor. Bodoh kali kau, kau gak pernah baca kitab aja kau. Longor kali kau. Suruh kemari. Jangan kau yang lebih. Kau telepon kemari pendeta kau. Kau telepon pendeta kau. Bodoh kali kau. Jangan kalian bodoh. Gara-gara pendeta kau nggak berani menghadapin kami, akhirnya kalian didoktrin kebencian terhadap Islam. Bodoh kali kau. Jangan kau ikutin iblis. Jangan kau ikutin iblis dalam diri kau tuh, binatang. Jangan kau ikutkan iblis. Bodoh.
Sadar kau. Bodoh kali kau. Kalian jangan kalian ikutkan iblis. Betina kafir ini berisiknya nggak ada otak kali gitu. Kamu bodoh. Kita diskusi pakai data on cam yuk. Enggak, yang bodoh itu Kristen ya. Yang bodoh itu Kristen, jelas di dalam kitabnya sudah tertulis kalian ini umat-umat bodoh dan tolol. Di dalam kitab kalian ditulis. Kalian ilmu lu apa? Ilmu lu apa? Gua tanya. Coba buka kamera kamu. Coba buka kamera kamu. Buka kamera kamu. Monyet, buka kamera kamu. Buka kamera kamu. Buka kamera kamu. Mana? Coba buka kamera kamu. Ajak-ajak on cam macam orang waras aja lu, udah gila ngajak-ngajak on cam. Akun odong-odong lu monyet. Akun aja lu odong-odong goblok. On game. Beta kali buka kamu. Masker monyet. On game. Monyet udah jelek lu pakai masker. Jadikan gitu aja. On cam. Binatang. Diajak adu debat modal Binatang. Lu on cam itu bukan on cam namanya goblok. Pendeta, tetapi saya yang menantang takut. Mana pendeta? Bawa mari, bawa pendeta kamu. Bawa Bawa segimana ya? Ini blender. Bawa pendeta kau. Yuk kita diskusi Ayo. On cam muka kayak babi kau tutup pakai masker. Oke. Sebelum diskusi aku tanya kau. Oke, apakah kalian pengikut Saya Yesus? percaya kepada Anda. Coba dulu Anda. Apakah kamu pengikut Yesus? Bahwa Yesus itu ialah Isa, Nabi Isa. Coba. Oke, baik. Oke. Mana? Kita buktikan ya. Nah, Nabi buktikan Isa mana? adalah Yesus, oke? Nah, mana? Oke. Di kalender tertulis kenaikan Isa Al-Masih. Siapa Isa Al-Masih di dalam Kristen? Mana ada dikatakan Isa Di Al-Masih? kalender ditulis kenaikan Isa Al-Masih. Siapa Isa Al-Masih di kalender Kristen? Coba. Alkitab dan Al-Quran. Jangan Aku tanya. Mama botol kali kau. Setiap bulan 5 kalian merayakan kenaikan dan wafat Isa Al-Masih tertulis. Siapakah Isa Al-Masih? Oke. Muhammad cabul yang dalam Al-Quran siapa? Binatang kau, anjing kau, babi. Muhammad Binatang cabul kau. siapa, Dek? Gimana Iya. kau turunkan ini anjing nih? Babi kau memang, ada otak kau. Anjing kau memang. Ini kerja kalian, makanya ajaran kebencian kalian. Ajaran binatang kalian. Babi kalian memang. Ajaran kontol kalian, ajaran kalian. Ajaran pepek kalian. Kayak gini kalian, ajaran kasih. Ajaran kasih anjing. Hanya menghujat. Ajak open cam muka kayak babi pun masih kena masker. Weh. Ajaran anjing kalian memang, ajaran kasih memang kebencian aja kalian memang. Bukan begini loh. Mengatakan Nabi Muhammad itu nabi cabul, nggak sadar bahwa ajaran cabul itu ada di dalam kitab mereka. Ya, Tuhan mereka saja dikatakan cabul kok di dalam kitabnya, ya kan? Masa Tuhan doyan meki keledai? Coba. Jadi yang ajaran cabul itu siapa? Ajaran cabul itu kitab kalian, bukalah kitab kalian, ya, biar kalian tahu. Ajaran cabul itu adanya di dalam kitab kalian. Bacot kau itu, makanya mulut kau itu kebanyakan makan daging babi, makanya otak kau nggak jalan. Kau katakan Islam ajaran cabul, buka kitab kau. Ajaran cabul itu semua ada di dalam kitab lu. Tai kalian, ajaran kalian memang begitu ya, kerja kalian menista aja. Yang cabul tuh kalian tau gak? Ngocok aku baca kitab kalian tuh, ngocok aku baca kitab kalian tau gak? Marilah memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmatin asmara saat suamiku tidak di rumah. Apa kayak gitu kitab? Ngarang aja kitab. Apa itu kitab lendir? Cabul itu siapa kalian yang cabul? Bodoh, longor, bodat. Nggak ada otak kalian, menghujat aja. Bawa pendeta kalian, jangan kalian yang ribut, bawa pendeta. Jangan bodoh kalian jadi manusia, tolol. Kristen tolol kalian, bodoh kali kalian. Pendeta kalian suruh kemari, hadapin kami. Muak kali kami diskusi sama kalian, tau nggak? Muak, najis sebenarnya diskusi sama kalian, najis, tau nggak? Bodoh kali kalian. Ditanya Tuhan Esa jawabnya 3. Tanya Tuhan Esa jawabnya 3. Bodoh kali kalian, tolol kali kalian. Makanya pendeta kalian suruh kemari. Apa lagi kau? Nyalimu rendah blender. Kalau pakai songkat Apa kau lagi? kau itu pecundang kayak mamamu lonte blender. Kau mama kau lonte, Mamamu kau lonte anjing kau. blender. Babi Mama kau. kau itu Inilah kau Kristen nih, binatang. Babi kau memang, anjing kau.
Begitulah. Begini kelakuan-kelakuannya. Bukannya naik ke atas membuktikan kebenaran Kristen itu. Buktikan kalau memang agama kalian nggak mau diganggu. Hei, itu Nabi Isa kami kalian tuhankan, kalian fitnah, monyet. Nabi Isa, kita coba, dinistakan, dibunuh, dipukulin. Siapa yang terima? Nabi kami dipukuli, diludahi, dipitnah, dipukuli, disalib sampai mati. Gila, kalau kami harus kami perjuangkan di sini. Ngarang aja kalian. Harus kami perjuangkan. Enggak aja, nggak bisa kami diamkan. Mulanya kami disuruh sama kalian, najis kami disuruh sama kalian, bodoh kali, tolol kali kalian. Kenapa bodoh kau kali dari tadi kalian? ngatain orang bodoh? Kau sendiri aja Kau lah bodoh. Lo blendor. Aku tanya sama kau, Tuhan kau berapa? Tuanku 1. Oke, Yesus Tuhan. Punya Tritunggal 3. Oke, Bapak Tuhan nggak? Presiden Bapak. Terus Tuhan Bapak kau Tuhan nggak? berapa? Bapak Tuhan. Terus Tuhan kau berapa? Woi, aku tanya, siapa nama Tuhan kau? Mau nanya apa kau? Siapa nama Tuhan kau yang satu itu? Siapa? Blendor. Mau sampai kapan pun kau membahas Siapa nama agama Tuhan kau yang satu itu? Kau tidak akan paham karena itu Siapa? bukan ajaranmu. Sama seperti aku, ya. Kalian sampai kapan pun nggak akan paham belajar apa agama Kristen, Buddha, Hindu, apapun itu nggak akan paham. Ya? Baby, terus kau paham, Apa? ajaran kau paham. Oh, Ajaran paham kau paham. dong. Paham dong. Paham. Terus? Kalau lu paham, kenapa lu masih mentuhankan Yesus, goblok? Iya, karena Tuhanku. Tunjukkan di mana Yesus Tuhan. Ini kan bukan. 320 ayat di dalam Bible Yesus mengatakan dia adalah utusan. Lu pikir Yesus itu Kristot? Lu pikir Yesus Kristen? Lu pikir Yesus diutus untuk Kristot? Mikir. Jadi Yesus sendiri bilang aku diutusannya untuk Bani Israel, goblok. Sekarang saya tanya Cari dulu. dalil. Kami Cari percaya ini dalil di Kristus dalam karena kitab itu lu. sesuai iman kami. Diam lu, diam. Iman lu, imam apa? Iman apa? Lu iman apa? Gua tanya iman lu ajaran siapa? Lu yang nyerocos dari tadi lonceng. Lu dari tadi yang nyerocos. Dengarin dulu orang ngomong. Kenapa lu teriak-teriak longor? Kenapa lu longor teriak-teriak? Kenapa lu longor? Otak udang, otak lutut. Otak lutut denger ya. Lu kalau mengatakan lu paham kitab, dengar otak monyet, dengar otak babi, denger ya. Kalau lu paham dengan kitab lu, kenapa lu masih menyembah manusia yang mati terkutuk di kayu salib? Kenapa lu masih menyembah manusia yang mati terkutuk di kayu salib, goblok? Halo. Bacot aja lu dari tadi, nggak ada ilmu juga kau itu. Bilang katanya diam dulu ITG diam dulu lu naik langsung bacot lagi. Lisanmu itu adalah udah diam dulu lu naik turunkan dulu ini orang-orang tolol satu ini diamkan dulu. Kamu ngomong dah ya, turun ya orang-orang otak-otak babi, diam aja dulu di bawah kalian. Kalian mengatakan kalian paham dengan kitab kalian. Di dalam kitab kalian 320 kali lebih Yesus mengatakan dia hanya utusan. Tidak ada satu ayat pun Yesus yang menyatakan dia Tuhan, apalagi Allah. Makanya benar apa kata Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dengan nama Allah tetapi kalian tidak menerimaku. Tetapi jika ada orang lain datang membawa namanya sendiri, kalian menerimanya. Sejak kapan Yesus kenal yang namanya Kristen? Mikir. Kristen pertama kali disebut di Antioquia tahun 50 Masehi, 17 tahun setelah Yesus mati. Di mana Yesus berbicara tentang Kristen? Satu dalil saja di dalam Bible. Nggak tahu malu kalian itu. Umat nggak diakuin tapi kurang ajarnya setengah mati. Fitnah Yesus jadi Tuhan. Makanya kenapa? Kau baca Matius. Yesus akan mengusir kalian dengan cara kerasnya kalian dari hadapanku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian pelaku kejahatan. Siapa yang Yesus usir? Dan siapa yang Yesus katakan pelaku kejahatan? Pertama, yang menyebut Yesus Tuhan. Kedua, yang bernubuat, melakukan mukjizat dan mengusir setan atas nama Yesus. Siapa? Kalian Kristot. Malu-maluin kalian tuh nggak punya Tuhan. Ya. Tuhan kalian lain sendiri, manusia yang nggak jelas itu siapa juntrungannya, siapa itu Yesus? Gua tanya, orang Yunani yang matinya terkutuk, itu yang namanya Yesus. Sorry ya, Yeshua Masiah, dia seorang Yahudi yang diutus untuk Bani Israel, tidak pernah mengenal Kristen, apalagi memberikan ajaran tentang Kristen. Makanya kenapa dia mengatakan bahwa pendusta dan antikristus adalah yang menyangkal Yesus sebagai manusia. Malu-maluin kalian itu otak-otak babi ya.
Kalau kalian nggak punya ilmu, nggak usah naik room debat. Makanya kenapa kalian lihat kalian dengan mata kepala kalian sendiri, ratusan orang bersahadat di TikTok ini. Kenapa? Karena ajaran Kristen itu dirusak oleh kalian ini, manusia nggak punya otak kayak kalian. Kalian rusak ajaran Yesus. Makanya nggak heran kenapa di TikTok ini ratusan orang bersahadat. Dilepeh ajaran kalian itu karena yang menyampaikan ajaran, katanya ajaran kasih, macam binatang semua kalian. Pantas kalian bicara seperti itu karena Yesus mengatakan kalian adalah anak-anak iblis. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin mengikuti segala keinginan bapakmu itu. Kalian anak iblis, kata Yesus. Makanya ajaran kalian nggak laku. Semakin hari semakin ditinggalkan. Semakin hari semakin diludahin ajaran kalian itu. Sekarang kalian berhitung minoritas di Indonesia paling Kristen berapa? 12% bagi 433 denom. Cuman remah-remah roti kalian itu. Antar denom, jangankan kalian sama Islam, di antara denom aja sesama kalian saja masih saling gampar-gamparan. Mikir, ya. Bayangkan, tinggal cuman 12% di Indonesia Kristen, Protestan, tambah Katolik. Oh, belum. Assalamualaikum semua. Ada Bang Wan Abi baru ngomong lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana aja. Kangen juga sama Bang Blender ini. Lihat dari YouTube aja sih. Lanjut mana aja Bang Wan baru kelihatan lagi. Nih aji. Iya ini ya. Si Kristen ini sebetulnya harus dikasih edukasi, harus dikasih nutrisi otaknya. Makanya kenapa kitabnya sendiri mengatakan kalian itu adalah umat-umat yang botol. Kalian itu adalah orang-orang yang bodoh karena Kristus. Coba bayangkan, enggak bodoh kayak gimana kalian? Sampai dengan detik ini, muncung kalian masih menyebut dia Yesus Kristus. Arti daripada Kristus itu bukan Tuhan, monyet-monyet Kristen, dengar ya. Arti daripada Kristus itu adalah Mesias itu yang diurapi. Kalau kalian menyebut manusia yang kalian tuhankan itu adalah Tuhan, si Yesus itu adalah Tuhan, berhenti dari mulai sekarang menyebut dia Yesus Kristus. Lonce ini ngapain orang goblok kayak begini dinaikkan lagi? Nih, turunkan aja, nih, jangan bikin rum muslim ini rum goblok kayak Oten. Turunkan aja, ngapain? Woi, bodat. Woi, udah biarin aja Bang Blender. Jangan jadikan rum muslim seperti rum kafir, rum bodoh, rum penipu, ya kan? Menipu Yesus manusia, mereka bilang Tuhan. Mulutnya mereka masih mengatakan dia Kristus. Kalau Tuhan itu, berhenti dong kalian menyebut dia Yesus Kristus. Sebut dia Yesus Theos, dungu, ya. Nggak usah rum muslim dijadikan kayak rum kafir lah. Jangan dijadikan rum muslim itu dinaikkan orang-orang tidak berotak seperti mereka yang otaknya masih di tempurung lutut. Nggak usah dinaikin, kita sayang rum kita harus untuk mengedukasi netizen. Mau terima atau enggak itu urusan mereka, ya. Yang penting kita sampaikan kebenaran. Jangan rum muslim nanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan nanti rum muslim distempel seperti rum sampah, seperti rum kafir begitu loh. Ya, teriak-teriak kayak gitu, menghujat naik cuman menghujat karena mereka nggak ada otaknya. Buat apa kita ladenin manusia nggak berotak? Lebih baik nggak apa-apa, kita muslim semua nggak apa-apa. Jangan takut nggak rame tanpa menaikkan penghujat. Pada saat kita menaikkan penghujat artinya rum kita dijadikan apa? Memberikan kesempatan untuk orang-orang botol ini, untuk orang-orang tidak berotak ini. Cuman kepalanya doang yang gede, otaknya kagak ada. Mau dijadikan rum seperti itu. Nggak usah, lebih baik nggak usah. Makanya kasihan juga Bang Blender, capek loh, akunnya habis. Ngapain orang-orang bego kayak begitu dinaikin? Biarin aja mereka dengan kebodohan mereka sendiri. Habis Bang Blender. Ya, habis. Wah, Bang Blender banyak. Tinggal 6 itu. Bang Umi masih banyak Umi.
Enggak, lebih jago kita daripada Yesus. Yesus bangkit di hari ketiga, kita itu menit bangkit lagi, ya kan? Biar aja. Yesus 3 hari, kita 1 menit bisa bangkit berapa ya? 1 menit bangkit, lebih jago blender lagi daripada Yesus. Berserakan kalian. Jadi nggak usah lah, stop ya, stop. Apalagi sekarang yang namanya diskusi ini lagi dipantau ya, room diskusi lintas agama ini lagi dipantau. Jangan sampai nanti host juga kenapa menyiapkan tempat untuk orang-orang yang saling hujat-hujatan kayak begini. Biarkan, silakan naik, Kristen naik, tapi yang ada otaknya, yang nggak ada otak jangan naik. Ya, malu-maluin. Otak usah ada naik ini, yang ada akal otak. yang nggak ada, akal yang nggak ada, otak ada sama kayak binatang, Nggak ada otak ya kan? Tapi akal nggak ada, akal nggak ada. Bang, nggak ada, otaknya juga nggak ada. Coba aja kalau nggak Dipantau. percaya, injak kepalanya sampai pecah, yakin nggak ada otaknya Iya, itu. iya betul. Ya, yang ada babi semua, congor babi yang ada. Iya, apa coba yang didapat dari orang-orang bodoh kayak mereka apa? Bikin emosi kita, ya kan? Akhirnya perdebatannya sudah kesana kesini. Enggak, orang ini korban, bodoh. Pendeta udah dibilang najis, kami diskusi sama kalian, najis, tau nggak? Najis, tau nggak? Najis, cuy, kalian mau diskusi sama kalian, cuy, kali tau nggak? Gue sampaikan ini, najis, diskusi sama orang bodoh, tolol kayak kalian ini. Pau kali ditanya, satu Tuhan jawabnya 3, satu Tuhan jawabnya 3, Esa kesatuan. Diam dulu mulutmu ya. Kalian Apa kok lagi? kalau menjawab itu jangan rame-rame. kurang ajar, kafir betina, kurang ajar. Kau siapa nyuruh diam kita? Lu yang diam goblok, lu yang naik ke sini siapa lu? Monyet betina nggak ada otak, kau itu turunkan aja. Kenapa yang kayak begini dinaikkan? Monyet betina, kau itu nggak ada otak, ya otak masih di lutut aja kau naik. Lu siapa kafir itu? monyet? Siapa itu? Lu? Dasar otak lutut ya, gua bilang otak lutut. Lu naik ke sini tamu nyuruh tuan rumah diam. Apa enggak gila lu? Apa enggak stres lu penyembah manusia? Orang kurang ajar itu. Ya, anak iblis Adab tuh kayak lah, ada begitu. adab. Nggak beradab. Naik nyuruh kita diam. Aduh. Coba kalian tahu malu ya, betina-betina kafir. Coba kalian tahu malu. Isi dulu otak kalian. Nggak usah naik, kalian nggak bawa ilmu. Lu cuma bawa bacot doang naik. Ilmu kalian apa? Macam maling, macam rampok aja kau naik ke rumah orang nyuruh kita diam. Mending kalau mulut lu ada isinya. Mending kalau omongan lu ada ilmunya gitu loh. Udah jelas kalian itu penyesat. Mau apa lagi? Penyesat dan anti Kristus kalian itu. Baca 2 Yohanes pasal 1 ayat ke-7. Penyesat mau sok-sok naik, mau sok-sok bicara kebenaran apa yang kalian bawa ke sini. Orang dari kalian saja udah ninggalin ajaran kalian, ajaran dusta kalian itu. Ya, coba kalian kalau tidak percaya kalian ajaran dusta, buka Roma pasal 3 ayat 7. Tuh bapakmu yang ngajarin. Ya. Memuliakan Tuhan saja dengan cara berdusta. Bapak kalian tuh si Paulus. Kau baca di dalam 1 Korintus, si Paulus itu ngaku bapak kalian. Dan kata Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi kalian ini anak-anak iblis. Betul Loh, sekali. dikatakan kita umat abad ke-7. Hai dungu-dungu penyembah manusia. Dengar kalian itu Protestan baru ada di abad ke-16, termasuk kitab kalian. Ngatain umat Islam dari abad ke-7. Kalian nggak punya otak. Kalian datang di abad ke-16 dengan kitab kalian yang sekarang menjadi perjanjian Bahlul itu dari abad ke-16. Tahu malu kalian. Makanya gua bilang kalau kalian nggak ada otak nggak usah banyak bacot kali. Makin kelihatan kalian itu bodohnya. Ajaran baru datang di abad ke-16 mau sosokan. Kita buktikan di dalam kitab kalian banyak kutipan dari kitab orang. Taurat Musa, Nefim dan Ketuvim. Kenapa jadi nyusup ke dalam kitab perjanjian Bahlul? Kenapa jadi nyusup ke Biblos? Kata-kata dari Al-Quran kenapa masuk di dalam kitab perjanjian Bahlul kalian? Nggak tahu malu, ilmu nggak ada, otak nggak ada, ngomong sok pintar kalian itu.
Abah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi benar apa yang dikatakan Paulus terhadap mereka, ya. 1 Roma, apa kata Paulus? Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptaannya yang harus dipuji selama-lamanya. Kemudian Paulus juga mengatakan terhadap mereka, mereka itu penuh dengan dusta, mereka itu penuh dengan kezaliman, mereka itu penuh dengan keserakahan. Kristen itu butuh dengan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan. Kristen itu adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Benar itu, benar. Itu kata siapa? Kata Paulus. Paulus yang paling paham tentang jemaatnya, karena Paulus yang menciptakan mereka Kristen. Pauluslah yang mendirikan Kristen. Jadi dia yang paham tentang gimana jemaat-jemaatnya. Benar. Melupakan Allah, lebih menyembah makhluk. Siapa itu? Manusia. Bodoh kali kalian, tolol kali kalian, nggak ada otak kalian. Makanya kalian kurang-kurang makan babi itu, longor kali kalian. Bawa benda, kalian jangan bodoh, bodoh kali kalian, najis. Tapi ada hak kami yang harus kami perjuangkan di sini. Nabi kami kalian fitnah, woi, kalian Tuhan kan Nabi kami longor, bodoh, bodoh kali kalian. Makanya kalian nggak punya Tuhan. Allah itu Tuhan kami. Kalian Tuhan kan Tuhan kami, ya kan? Kalian menuhankan Tuhan kami. Bang Blender, sebetulnya begini. Si Kristen ini ngapain ya? Mereka sebut-sebut Yesus. Apa mereka bicara tentang Yesus? Yesus yang mereka maksudkan orang Yunani yang matinya terkutuk di kayu salib. Silakan, itu keimanan kalian. Yesus yang dari Yunani yang matinya terkutuk di kayu salib, itulah keimanan kalian. Jangan kau bawa-bawa Yesua Hamasyah yang dari Yahudi. Orang Yahudi nggak pernah ada yang namanya Us, ya. Paulus, Yesus, Matius, Markus, apa itu? Maryam itu orang taat, nggak mungkin kasih nama anaknya nama penjajah. Iya, jelas lah. Nabi Isa alaihissalam itu kalau Yesua Hamasyah, Yosua. Kalau di dalam bahasa Aramaik itu Iso, di dalam bahasa Arab itu Isa. Kenapa hampir sama? Iya, karena kami satu rumpun Semit. Kamilah yang berkuasa terhadap yang lebih berhak berbicara atau menjelaskan tentang pengajaran Yesua Hamasyah. Bukan kalian yang pelantar pelintir ajaran Yesus. Nggak ada satu ayat pun Yesus yang menyatakan dia menciptakan sesuatu. Dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Si Kristen bilang Yesus itu Allah, Yesus itu sang pencipta. Nenek lu kiper. Mana ada Yesus menciptakan? Apa yang sudah Yesus ciptakan? Otak mana otak? Dia sendiri mengatakan, enggak, dia sendiri di dalam Yohanes 5. Coba kalian baca dari mulai ayat ke-19 sampai ke-47. Itulah kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Ya. Jadi kalian juga harus mikir di ayat ke-45. Yesus mengatakan, jangan kalian mengira bahwa aku akan mendakwa kalian di hadapan Bapa. Yang akan mendakwa kalian adalah Musa, yang kepadanya kalian harus menaruh segala pengharapanmu. Nggak ada. Yesus mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Si Otan putar balikan ajaran Yesus. Kalau Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Gila nggak? Gila dong, ya kan? Mana pula pencipta langit dan bumi, sempaknya pun koyak. jadi sama kayak baby storus nih. Baby storus tadi Oten ini, dia kalau kentut bunyinya boh gitu bunyinya, udah dobol. Nah ini lagi ya. Kalau ini bukti Kristen ini perusak ajaran Yesus. Ya kan, katanya Kristen itu sudah dijanjikan sorga. Mana janji sorga? Dari siapa kalian mendapatkan janji sorga? Yang kalian dapat itu angin sorga, bukan janji sorga. Kalian bisa nggak menunjukkan ayatnya di mana bahwa Yesus menjamin sorga buat kalian, Oten? Nggak mikir? Malu nggak? Malu dong seharusnya. Kalau kalian punya otak dan punya rasa malu. Kalau kalian buka di dalam Wahyu pasal 7 ayat ke-4 sampai ayat ke-8, bahwa sorga sudah dimateraikan hanya 144.000 orang dan kesemuanya untuk ke-12 suku Israel. Masing-masing suku itu 12.000 orang. Nah sekarang pertanyaannya, Oten dari Israel mana? Mikir nggak? Mikir dong. Ya. Dibilang lagi siapin tempat untuk nginap. Lalu kata Yesus tentang konsep keselamatan. Kalau kita tanya ke orang-orang yang nggak berotak di bawah, ya,
Coba konsep keselamatan menurut Yesus kayak gimana? Oh, yang penting percaya Yesus akan diselamatkan, akan diberikan hidup yang kekal. Kita tanya lagi, percaya Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pala bapak lu bau menyan, nggak ada Yesus ngajarin kayak begitu. Enak kali Tentang hidup konsep kalian. keselamatan, ya tentang konsep keselamatan apa kata Yesus? Bahwa kalian itu harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Apakah Yesus Tuhan? Apakah Yesus Juru Selamat? Nenek, lu pakai legging. Nggak ada Yesus bilang dia Juru Selamat. Juru Selamat ada di dalam Yesaya 43 ayat 11. Akulah Allah dan tidak ada Juru Selamat selain daripada aku. Terus kalian mau jadikan Yesus Juru Selamat? Wong Yesus sendiri tidak selamat, gimana sih? Yesus tidak selamat. Yesus mati. Mati apa? Ditumbak oleh tentara Romawi. Mati kata kalian. Oh, kan Yesus bangkit lagi. Kagak ada Yesus bangkit lagi. Kau baca di dalam Kisah Para Rasul 32 ayat kedua. Inilah Yesus Kristus yang dibangkitkan Allah. Dan kami semua adalah saksinya. Jadi Tuhanmu itu dibangkitkan oleh Allah. Bukan bangkit sendiri kayak mayat hidup, bukan. Lalu kuasa Yesus apa? Wong dia katanya Tuhan, tapi di dalam Ibrani dia menangis, dia berdoa dengan ratap tangis kepada Allah, memohon diselamatkan dari kematiannya. Tuhan macam apa yang dia berdoa kepada Allah dengan ratap tangis? Minta diselamatkan dari kematian. Ada Tuhan takut mati? Coba mikirnya pakai otak sekali-kali Kristen. Kalian itu kalau mikir pakai otak. Ini maha adilnya Allah. Kita sama diberikan kepala, kita sama diberikan otak. Walaupun kalian kafir terhadap yang memberikannya, walaupun kalian menghujat terhadap yang memberikan kepala kalian, memberikan otak kepada kalian, ya, tapi Allah tetap memberikan sama. Tinggal keputusannya ada di kita. Apakah kita akan menggunakan otak kita atau kita akan nganggurin otak kita. Kalau kira-kira kalian punya otak tapi tidak bisa dipakai, tidak terpakai otak kalian, ini saran dari gua. Taruh otak kalian di Tokopedia, taruh otak kalian di toko bagus, kali aja ada yang butuh buat kanibalan gitu loh. Percuma kalian dikasih otak tapi tidak digunakan. Bahas kitab mulu, emang ada larangan bahas kitab kalian? Siapa yang melarang? Selama agama kami dan negara tidak melarang untuk membahas kitab kalian yang isinya kalian bantah sendiri, yang isinya kalian bangkang sendiri, kita tidak akan pernah berhenti menyampaikan itu. Ya nggak apa-apa, jangan ada yang naik. Emang siapa yang mau naikkan orang-orang bego kayak kalian? Siapa yang mau menaikkan ajaran orang-orang yang mengimani ajaran tipu daya? Siapa? Ilmu kagak ada, kerjanya cuma nipu, ya kan? Kerjaannya memelintir ayat-ayat yang ada di dalam kitabnya sendiri. Terus kalian berpikir kita sudi diskusi dengan orang-orang bodoh kayak begitu? Enggak lah. Oh, mantan preman. Yang mantan preman itu kalau di dalam kitab kau itu Tuhan kau. Orang lagi jualan, ya diserambi bait Allah, diacak-acak. Preman bukan yang suka ngacak-ngacak orang jualan. Gua tanya. Preman bukan yang suka ngacak-ngacak pasar. Preman bukan. Preman dong. Ya kan? Terus yang gila. Di dalam kitab kau baca dong, Yesus dikatakan gila oleh kerabatnya, oleh keluarganya. Ya udah preman, gila juga. Lu mau berbicara nuduh umat Islam, kita gampang tinggal balik-balikin sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab kalian. Kalau mau bahas Al-Quran, kita bahasnya nggak di sini di majelis taklim, bodoh. Di sini kita ini apa? Kita ini untuk meng-counter attack fitnah-fitnah kalian. Kita di sini untuk meluruskan kebodohan kalian yang kalian jual-jual seolah-olah itu adalah firman Tuhan. Kagak ada firman Tuhan, tidak ada yang bodoh isinya. Oh, bisa
bicara pedofil, di mana? Ya, dengar ya, musuh Rasulullah, pembenci Rasulullah pada saat zamannya Rasul itu lebih dari kalian, tapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan Rasulullah pedofil. Nah, kenapa kalian yang baru nongol? Karena kalian tidak ada otak, tidak ada ilmu. Bahwa Rasulullah menikahi Sayyidati Aisyah radhiyallahu an itu pasca perang Uhud. Kenapa? Karena mereka turut serta dalam peperangan. Dan pada waktu zamannya Nabi, orang-orang yang mengikuti peperangan harus berusia cukup antara 15 sampai dengan 17 tahun. Rasulullah menikahi Sayyidati Aisyah itu di usia setelah perang Uhud. Coba kau buka di dalam kitab kalian biar nggak bodoh kalian ya. Baca di dalam kitab kalian bahwa anak perempuan berusia 3 tahun lebih 1 hari sudah bisa dinikahkan. Dan ini terbukti oleh siapa? Ya, ini sudah diakui oleh Rabi Salomon. Kemudian diakui di dalam Rasi juga ia dikatakan bahwa moyangnya Yesus yang namanya Ishak menikahi Ribka di usia 3 tahun. Ayo kalau kita bicara pedofil, siapa yang keturunan pedofil? Apakah umat Islam atau Tuhan kalian? Ayo, siapa yang pedofil? Siapa yang keturunan pedofil? Apakah Rasulullah, apakah Tuhan kalian terlahir dari keturunan pedofilia? Agama abad ke-7, hei umat-umat abad 16, bodoh. Prosetan itu baru datang di abad ke-16. Kitab kalian juga ya, yang sekarang menjadi perjanjian bahlul itu dari Textus Receptus dibawa Martin Luther di abad ke-16. Malu dong. Dengan agamanya sendiri kalian tidak kenal. Bagaimana kalian mau mengenal Tuhan? Prosetan itu baru ada di abad ke-16 saja kalian tidak tahu. Terus bagaimana kalian bisa mengenal manusia yang kalian tuhankan? Ternyata bukan Tuhan ya. Ternyata jadi Tuhannya waktu mati di kayu salib, dikubur di dalam goa, keluar-keluar jadi Tuhan. Coba tunjukkan dong satu dalil saja Yesus yang menyatakan bahwa dia itu adalah Tuhan. Nih denger ya, waktu Yesus, Abah di mute bah, Abah, main mute Abah, naik agak kencang juga ininya. Kemana Michan? Michan kemana Michan? Ini Michan kemana? Di mana Ibu? Bang Sepo, mute bang. Ubi Michan kemana Bang Blender? Itu lu mana dia? Kena report. Report ya? Report ya? Iya, kena report ya. Siapa Umi Mican? Siapa yang kena report? Umi Mican? Iya, Umi Michan kena report ya. Ya inilah hotel ini pengecut, taunya mereport pengecut, sempatnya kau yang ada otaknya, pantat berkurap, banyak makan babi, bodoh kali, longor kali kalian, orang makan babi, bodoh, naik kalian kemari, bawa pendeta kalian kemari, suruh pendeta kalian kemari, jangan kalian, bodoh kali kalian, tolol kali kalian, najis kami diskusi sama kalian, najis, saya pakai siapa tadi, baby store su, di report cuman 30 menit, dasar otan bego. Ngeripotnya kurang ini dong, ketelanjangan kayak apa kayak gitu kan. Suicide ya kan. Pokoknya iya. perempuan hoten kalau kentutnya bunyinya poh besar kali, sorong pantat belakang, sorong Bukan pantat gitu itu bang, bukan gitu bunyinya bang. Gimana? Poh, poh,
Oh gitu dia. Kenapa? Nampar kayak kanal per erecting itu. Laki pulang mabuk ya kan, laki minta ya kan, dek, aku lagi halangan bang. Lubang belakang kau kan ada, sorong kayak kau nongol pakai minyak jelantah, gitulah Oten. Kayak kan pasti gitu. Itu kayaknya kalau kentut juga ampasnya ikutan keluar ya. Gitulah dia. Kayak gitu kentutnya, Cece Oten tuh, pas. Kayak gitulah, nggak ada otak, makanya jalan tekangkang semua, makanya mulutnya sama. Makanya itu tadi terakhir kenapa mulutnya merepet kayak baby stores tadi tuh, mulutnya merepet. Punya lakinya aja, ocok aja lakinya punya. Itulah makanya mulutnya kayak gitu, lebar. Kayak gitulah, nggak ada otak, naik merepet, nggak ada otak kau memang. Bawa pendeta kau kemari, malas kami berurusan sama kalian. Mending gini loh, daripada menghujat. Kalau ada yang nggak tahu kalian tanya ya, karena kita yakin umat Islam lebih pintar dengan Bible daripada kalian yang nggak tahu sama sekali. Bahkan apa coba pada saat ditanya, coba baca ayat ini, saya nggak punya Bible, kan koplak ya kan, Bible nggak pernah baca terus mau sok-sok jelasin. Coba kalau kalian baca Bible, kalian akan malu sendiri loh. Mending tanya aja. Misalkan begini loh, Mican, kenapa sih kalian mengatakan Yesus bukan Tuhan? Ya kan? Kami mau dia Tuhan. Iya kan, orang sakit gitu loh, manusia disembah jadi Tuhan, itu sakit namanya. Itu kan Umi kan, orang Oten ini, nafsu orang yang paling besar cuma satu, nafsu makan nggak kuat. Nafsu seks enggak. Nafsu yang paling besar itu nafsu menuhankan Yesus. Itu yang paling besar kali nafsunya. Gimana Bang Blender kalau ada yang bilang Yesus bukan Tuhan? Ya lari. Sama kalau misalkan kayak laki-lakinya, ini ada cewek nih dua tekangkang udah telanjang depan, ada duit 500 juta ya kan, depan ada cewek telanjang tinggal sorong, tiba-tiba dari belakang ngomong Yesus bukan Tuhan, ditinggalkannya cewek tuh, dicarinya tuh yang ngomong Yesus bukan Tuhan. Ini ada lagi Oten, ini Bang Blender ada lagi Oten bodoh katanya. Coba sebutkan satu HP saja buatan Islam. Emang lu pernah beli HP terus dibuka belakangnya made in Oten? Kagak ada, monyet. Kagak ada. HP made in Oten mana ada? Aduh. Nggak punya otak kok. Kami nggak perlu capek-capek, kami tinggal beli aja. Orang kita tugas kami ibadah, ya kan, menyembah Tuhan yang benar. Enggak, dengan bodohnya, dengan bodohnya tanya, enggak, dengan bodohnya nanyanya kayak gini, coba sebutkan satu saja merek HP buatan Islam. Lah emang lu pikir ada HP yang kalau dibuka made in Oten? Kagak ada. Oten mah dungu-dungu, boro-boro bikin HP. Manusia saja dituhankan. Mana bisa Oten bikin HP? Manusia saja dituhankan. Kau tidak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Itu adalah umat-umat yang bodoh. Manusia nggak bisa berbuat apa-apa. Lu bilang Tuhan Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Gimana sih? Macam mana kalian menghitung algoritma? 1 sama dengan 3 gitu? Nah itulah pembodohan karena mereka pengikut ajaran bapak dari segala dusta ya. Kalau di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, coba kita simak satu-satu perkataan ini. Semua ada pada siapa? Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin mengikuti segala keinginan bapakmu itu. Dia adalah pembunuh dari sejak semula. Di dalam hidupnya tidak ada kebenaran, karena dia adalah bapak dari segala dusta. Dan pada saat dia berbicara tidak menyampaikan firman Tuhan. Ini ada pada siapa? Pertama, di dalam Bible yang mengaku bapak itu adalah Paulus. Kemudian yang kedua, pembunuh jemaat Allah itu adalah Paulus. Yang ketiga, yang mengajarkan dosa siapa? Lagi-lagi Paulus. Contohnya Roma pasal 3 ayat 7 mengatakan, jika kemuliaan Tuhan semakin berlimpah dengan dustaku, mengapa aku masih dianggap sebagai manusia berdosa? Tukang dusta. Apalagi yang Paulus katakan, dengan segala kelicikanku aku jerat kamu dengan tipu daya, ajaran penipu. Kemudian pada saat dia berbicara, dia tidak menyampaikan firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat ke-17, Paulus sendiri yang mengatakan, segala yang kusampaikan kepadamu bukan berasal dari firman Tuhan. Genap sudah apa yang Yesus katakan, bahwa yang menjadi bapak kamu si iblis itu, yaitu dia. Ya.
Jelas semua ada pada diri bapak kalian, si botak Paulus. Tapi apa ya Natali, nanti ada kan? Ya buat teman-teman saya umumkan lagi, Insya Allah bulan Desember ini kita akan mengadakan perlombaan pembacaan Amsal 7 ayat 18 dan Yeskiel 23:21. Buat teman-teman pembacaan itu ditujukan hanya untuk khusus wanita, baik muslim maupun non muslim. Silakan. Hadiahnya jutaan. Ya. Itu bacanya harus sambil mendesak. Harus hikmat. Berarti tanpa mengurangi dan menambahi firman Tuhan. Tanpa mengurangi. Iya, berarti kalau dengan hikmat harus dengan cara mendesah dan menggeliat-geliat dong. Benar, tergantung nanti netizen yang menilai. Jurinya sebagai netizen. Ya, Abah sumbang 1 juta ya. Ya, nanti ke Uniriva aja langsung sumbang ke Uniriva nanti kita buat. Ya, buat yang mau daftar silakan teman-teman daftar. Abah jangan ke Umi aja langsung, Bah. Nanti Umi bacakannya di voice note aja, Bah. Umi yang menang ya. Ya. Dan untuk yang menang juga untuk laki-lakinya membaca 1 Samuel 15:2-3 ya. 1 Samuel 15 ayat 2 dan 3 untuk laki-lakinya. Bebas. Sama Kidung Agung. Kidung Agung haruslah itu. Ya. Yang itu yang ada buah dadanya, susunya dijamah-jamah itu Kidung Agung, itu bukan Kidung Agung itu. Enggak, yang Yeskiel yang Amsal 7:18 itu syaratnya. Amsal 7:18 sama Yeskiel 23:21 itu yang dibaca untuk wanita. Tergantung ya, tapi bacanya dilarang menambahi dan mengurangin. Saya berharap acara ini meriah dan rame dan berlangsung lama agar bisa diketahuin ya, karena banyak yang mereka tidak tahu isi kitabnya. Ini dibacakan ya, tidak boleh menambahi dan mengurangin. Hadiahnya jutaan. Bagi ingin saudara yang berdonasi, silakan berdonasi untuk memberikan hadiah ke akun Uniriva atau mesia.org. Silakan berdonasi di situ, nanti akan kita umumkan donasi-donasinya. Buat teman-teman, acara ini dilaksanakan nanti menjelang tahun baru. Mau mendaftar dari sekarang silakan ke daftar Blender Official atau Blender Cantik. Hadiahnya untuk wanita jutaan bersama dengan timun 5 kilo dan terong 2 buah. Silakan, itu hadiahnya untuk yang menyambut perempuan. Ini ya, menyambut ulang tahun Tuhan ya, menyambut ulang tahun Tuhan. Nanti banyak pula apa yang daftar, Bang. Tapi itu harus khusus oten ya pesertanya, Bang ya. Enggak, muslim juga bisa, muslim bisa. Oh, mantan oten bisa, mantan oten bisa. Oten bisa. Boleh tuh. Muslim bisa. Umi, ayo Umi. Enggak, karena tapi harus sambil gini, karena bacanya. Ya. Pakai hikmat. harus diberkahi Roh Kudus, harus pakai hikmat. Nai yang cocok tuh, Nai. Coba tes Nai. Udah jangan Sinai jangan. Jangan kena. Dimarahin dia sama apa? Enggak. TikTok tahu loh. Kalau pokoknya pemenangnya itu kena loh akun kita. Enggak, penilaiannya pemenangnya nanti dari netizen naik ke atas memilih namanya siapa. Pokoknya yang naik burungnya itulah pemenangnya. Waduh. Aduh, kena lagi peringatan aku lontong lah. Kena peringatan lagi. udah dibilang TikTok tahu, kita yang isinya koron itu tahu, bisa langsung kena, apalagi baca. Umi beneran itu baca kitab mereka Yeskiel sama Amsal kena berapa kali. TikTok aja tahu gitu loh. Blender udah berapa kali hari ini udah berapa akun? 5 kali gua rasa. Aduh. Host nggak boleh bicara, Umi. Host nggak boleh bicara biar aman. Nggak boleh bicara. Biar aman. Nggak apa-apa. Disuruh boleh ya? Bacanya. Oten ini daripada kalian menghujat untuk dapat koin menghujat, mending kalian ikutan baca Amsal ya, nanti lomba. Amsal sama Yeskiel nggak apa-apa. Tapi bacanya ya itulah harus diilhami Roh Kudus, harus satu lagi tuh harus dengan hikmat. Jadi bacanya harus pakai nada ngos-ngosan gitu loh, nada ngos-ngosan sesuai dengan ayatnya.
Didambakan si Squarepant tuh. Nah, lagi YouTube ini. Iya. Nah, lagi YouTube. Lagi YouTube. Lagi YouTube ya. Buat teman-teman yang di YouTube yang ingin berdonasi ya silakan untuk memberikan hadiah dan semangat. Ini salah satu ya syiar dakwah acara ini untuk membantah subhat-subhat mereka yang selama ini memfitnah Islam, agama cabul dan agama teroris. Jadi yang 1 Samuel itu ayat tentang teroris ya, yang cabul itu marilah memuaskan birahi. Yang ingin berdonasi silahkan ke akun Unirifa 01, nanti akan kita tampilkan di mesia.org ya. Yang ingin berdonasi silahkan, akan kita laksanakan di bulan Desember. Mari kita meriahkan agar tahu seluruhnya isi kitab mereka. Masalahnya sebelum si ini juga Squarepant ada ya. Bisukan tuh. Ada juga sebelum ini itu dari si siapa Bang Ben ya. Untuk Kristen, khusus untuk Kristen 10% aja dari isi Bible hafal di luar kepala, hadiahnya 10 juta untuk Oten ya. Nggak usah semua, 10% aja. Karena di dunia ini belum ada pendeta atau pastor yang hafal se-Bible penuh, ya kan? Kalah sama anak-anak bocil muslim. Anak di bawah 5 tahun di dalam Islam yang sudah kena saraf pusatnya, yang sudah kena kelumpuhan otak naja, masih bisa menghafal satu Al-Quran penuh, hafal di luar kepala. Inilah cara Allah menjaga Al-Quran. Nah, ini ada lagi pernyataan dari Oten bodoh menyatakan Al-Quran bahasanya cuma 1, katanya nggak macam-macam bahasa. Nggak malu kau bicara kayak begitu? Malu nggak? Seharusnya kau malu ya. Agama yang benar itu harus kitabnya itu harus berbahasa original teks, supaya Tuhannya nggak aneh-aneh. Nanti kadang-kadang Tuhannya Yahweh, kadang-kadang Tuhannya Hasem, kadang-kadang Tuhannya Yesus, kadang-kadang Tuhannya Allah, kadang-kadang Tuhannya Sang Hyang Widi. Aneh-aneh saja Tuhan orang semua diakuin Yesus. Semua diambil. Buddhis ada juga. Rada-rada gimana? Rada-rada kurang sesendok gitu ya mereka itu. Kok bangga dengan kitab terjemahan? Aneh nggak? Ya, orang-orang Yahudi membaca kitabnya dengan original teks. Umat Islam membaca kitabnya dengan original teks. Kalian sendiri, yang lain sendiri. Nama Tuhan orang dia